Bacaan dari kitab Yesaya. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak aku ada di perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, "Engkau adalah hambaku Israel dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku." Tuhan telah membuat aku sejak dari kandungan untuk menjadi hamba-Nya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya dan upaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, Allah yang menjadi kekuatanku sekarang berfirman, "Terlalu sedikit bagimu kalau hanya menjadi hambaku untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Maka aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui apakah aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Engkaulah yang menuntun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Ajaiblah apa yang Kau buat. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan tempat yang tersembunyi dan direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Bacaan kedua, bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada suatu hari Sabat di rumah ibadah di Antiokhia, Paulus berkata, setelah Saulus disingkirkan
Allah mengangkat Daud menjadi umatnya. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dari keturunanlah sesuai yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus." Menjelang kedatangan Yesus itu, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika hampir selesai menunaikan tugasnya, Yohanes berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi dia yang akan datang kemudian daripada aku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak. Hai saudara-saudara, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau hai anak-anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Haleluya, 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 haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin. Ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada Zakaria untuk bertanya nama apa yang hendak ia diberikan kepada anaknya itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pergunungan Yudea. Semua yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan kelahiran Santo Yohanes Pembaptis, seorang yang dipilih Allah untuk menyiapkan jalan bagi Yesus. Ia tidak mencari kemuliaan untuk dirinya, tetapi selalu menunjukkan kepada Tuhan. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari Yohanes. Hidup adalah panggilan. Kita semua dilahirkan dengan maksud dan memiliki misi dari Tuhan.
Yang kedua, taat kepada kehendak Tuhan. Yohanes diberi nama sesuai kehendak Allah, bukan sesuai tradisi keluarga. Kadang kita juga dipanggil untuk taat meskipun tidak mudah. Yang ketiga, jadi suara, bukan pusat. Yohanes hanya ingin membawa orang kepada Yesus. Kita pun dipanggil untuk menjadi suara kasih Tuhan, bukan menjadi perhatian untuk diri sendiri. Mari kita belajar dari Yohanes menjadi pribadi yang rendah hati, taat, siap, dan menunjukkan jalan menuju Yesus. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita dan selalu menerapkan kasih-Nya dalam kehidupan kita masing-masing. Amin.